Judul malam hari ini adalah Longing for His House. Rindu akan rumahnya. Kalau saudara masih ingat, khotbah yang saya pernah bawakan pada tanggal 2 November tahun lalu, itu juga berbicara mengenai bagaimana kita punya kehidupan berkat-berkat Tuhan di rumah Tuhan. Dengan eh, judul waktu lalu kalau tidak salah, The Seal of Your House. The Seal of Your House. Nah, jadi itu eh, bagian yang sangat penting yang saya sudah sampaikan, dan lanjutannya adalah pada malam hari ini. Ialah kita menciptakan terus kerinduan, kerinduan untuk menikmati berkat Tuhan di dalam rumahnya. Longing for His house. Oke, ayat tema di dalam pembahasan malam hari ini eh, adalah eh, terambil dari Mazmur pasal 84 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Jadi pasal ini khususnya di ayat 2 sampai dengan ayat 4 itu adalah merupakan berkat-berkat yang kita akan terima bila mana kita ada di rumah Tuhan. Kerinduan kita untuk ke rumah Tuhan oleh karena dasarnya dari sini, bahwa ada berkat khusus yang Tuhan siapkan bagi kita. Tidak peduli saudara berbakti di mana, apakah di gereja atau di rumah, di gereja manapun kita berbakti, kalau kita datang dengan motivasi bahwa ada berkat di sana, maka kerinduan itu secara otomatis akan tercipta dalam kehidupan kita. Ini pernyataan dari pemazmur, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi ada dua kata kerja di sini yang terkait dengan eh, apa yang dilakukan oleh seorang yang mau datang kepada Tuhan di rumah Tuhan. Pertama, dia katakan merindukan akan pelataran-pelataran rumah Tuhan. Ya, kata pelataran-pelataran ini adalah sebenarnya pengertiannya adalah kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan di rumah Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bersorak-sorai, bersorak-sorai oleh karena punya kesempatan untuk datang di rumah Tuhan. Ada banyak orang yang ingin datang ke rumah Tuhan, tapi situasi tidak memungkinkan. Dia ingin menikmati berkat berada di rumah Tuhan, tapi kesempatan itu tidak ada bagi dia. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, kalau kita betul-betul menciptakan kerinduan untuk datang di rumah Tuhan, maka kita secara otomatis akan bersuka cita sebelum tiba di sana. Di kampung-kampung dulu, waktu waktu saya belum lama jadi Advent, saya melihat bahwa berkat yang luar biasa ketika datang berada di rumah Tuhan. Jadi baru hari Senin, hari Selasa, loh, tinggal pikir-pikir, waduh, cepat, eh, Suka ada sahabat. maunya supaya itu hari Sabat cepat sekali Hmm. tiba, supaya saya bisa datang di gereja bersama-sama dengan teman-teman. Rindu sekali untuk datang di gereja. Oke, ayat 3, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Di sini saudara perhatikan kata burung pipit mendapat rumah, burung layang-layang dapat sarang. Di mana? Di surga ada. Di sini disebutkan tempat menaruh anak-anaknya pada mezbahanmu. Itu berarti di rumah Tuhan.
Mm-mm. Baik, sudah mari kita lihat selanjutnya. Burung burung apa namanya ya? Burung layang-layang, hmm, burung layang-layang dan burung pipit ini di Ya. dalam bahasa Inggris kan begini. Even the sparrow finds a home, and the swallow builds her nest and raises her young at a place near your altar, O Lord of heaven's armies, my King and my God. Jadi saudara-saudara, di burung-burung ini, sparrow, burung pipit dan burung layang-layang ini, mereka berada di tempat atau di rumah Tuhan. Itu sebenarnya adalah sebuah metafora. Mm. Dan memang sebenarnya, kalau saudara perhatikan di sini, ini burung layang-layang, mereka kadang-kadang membuat sarang di dalam gereja, Mm. di mana-mana. Saya pernah beberapa kali melihat, oh kok ini burung layang-layang sudah bikin sarang di gereja, kalau buka itu atap, maksudnya itu apa namanya, plafon gereja itu, Mm. sudah ada beberapa sarang burung layang-layang di situ. Mereka bikin sarang di situ. Jadi faktanya seperti itu kira-kira. Namun demikian, pengertian di sini adalah pengertian secara rohani. Even the sparrow finds a home, and the swallow builds her nest and raises her young at a place near your altar. Bahkan burung pipit menemukan rumahnya. Rumahnya di mana? Di rumah Tuhan. Mm. A swallow, burung layang-layang, membangun akan sarangnya. Sarangnya. Dan kalau dalam bahasa Inggris dibilang raises her young at a place. Jadi apa namanya, membesarkan akan anak-anak burung layang-layang itu di tempat itu, ya. Di mana? Di sarang yang ada di dalam rumah Tuhan. Mm. Ada di rumah Tuhan. Luar biasa ini. Jadi kita lihat di sini. Ini sebenarnya adalah sebuah metafora. Nanti kita akan lihat metafora tentang apa sebenarnya ini, ya. Ini adalah sebuah eh, pelajaran rohani. Nah, burung layang-layang itu kan mereka, walaupun mereka buat sarang di dalam gereja, tetapi mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti bahwa itu adalah namanya gereja. Mereka tidak mengerti bahwa itu adalah namanya tempat ibadah. Mereka tidak mengerti bahwa Allah ada di situ. Mereka tidak mengerti bahwa Allah disembah di tempat itu. Mereka tidak tahu itu. Mereka cuma tahu mereka berada di situ. Nah, burung layang-layang ini ketika mereka ada di situ membuat sarangnya, di situ anak-anak burung itu juga ada di situ. Mereka dijamin keamanan, perlindungan, keselamatan ada bagi mereka. Ketimbang kalau burung layang-layang ini membuat sarang di pohon-pohon di mana cabang-cabang dari pohon itu akan diguncang oleh angin keras, akan diterpa dengan, diguyur oleh hujan yang lebat, dan mereka bisa basah di situ. Ketika mereka dibuatkan sarang di dalam bangunan seperti di gereja, mereka tidak akan merasakan itu goncangan angin yang begitu kuat. Mereka tidak akan merasakan Ya. akan air yang begitu banyak yang akan mengguyur mereka sampai basah, kedinginan, dan bisa saja mati kalau anak-anak burung ini masih terlalu terlalu kecil. Kalau baru 1, 2 hari, 3 hari menetas dari telur mereka, maka itu mereka masih masih rawan untuk mati kalau terguyur dengan air hujan. Tetapi ketika mereka berada di dalam bangunan di Ya. gereja, kadang-kadang dibuat sarang itu Ya. oleh induk, mereka akan aman di situ. Mereka akan bebas dari goncangan-goncangan
mereka akan terbebas dari badai yang begitu luar biasa, sehingga bisa saja mereka sarang itu jatuh kalau ada di pohon. Sekarang sarang itu ada di gereja, dalam gereja tidak akan bisa jatuh, itu akan tetap kuat. Jadi burung gereja ini, ya, burung gereja atau burung layang-layang dan burung pipit ini, kalau mereka membuat sarang di situ, itu berarti adalah simbol keamanan dan keselamatan. Ya. Jadi pelajaran rohani yang kita bisa ambil dari metafora yang dibuat oleh pemazmur ini, bahwa mereka yang datang di rumah Tuhan, mereka betul-betul akan aman dari goncangan-goncangan. Bisa digoncang, pasti akan digoncang dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi, kenapa tetap aman kalau ada di rumah Tuhan? Oleh karena di sanalah kita akan mendapatkan kekuatan dari firman-Nya. Nasihat-nasihat kita akan dapatkan di sana. Ketika kita kecewa, kita ada kekuatan di sana. Ketika kita digoncang dengan masalah-masalah kehidupan, kita dikuatkan dengan firman Tuhan di dalam rumah Tuhan. Jadi safety and security of dwelling in His security, in His sanctuary itu dijamin bagi mereka yang ada di dalam rumah Tuhan. Itu sebabnya ini yang mendorong pemazmur ini mengatakan, ia merindukan akan rumah Tuhan. Ia rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Oke. Temple as a place of refuge. Jadi Ka'bah itu, rumah Tuhan itu, gereja itu adalah merupakan tempat pengungsian, ya, refuge. Tempat untuk mengungsi supaya aman. Ya, aman berada di dalam rumah Tuhan. Oke, berapa sering atau berapa besar kerinduan kita untuk datang ke rumah Tuhan? Apa yang memotivasi kita untuk datang ke rumah Tuhan? Ada satu penelitian yang dilakukan 2018 yang lalu oleh sebuah badan penelitian yang sudah dikenal di dunia sekarang ini, Pew Research Center, mengadakan penelitian. Mereka coba mencari tahu apa alasan orang-orang dewasa ini memilih untuk hadir di gereja atau tidak hadir di gereja. Ada alasan-alasannya. Nah, kali ini saya tampilkan apa yang merupakan alasan dari mereka, orang-orang Kristen di Amerika ini, sehingga mereka tertarik untuk datang ke gereja. Tertarik untuk mengikuti acara-acara ibadah di gereja. Persentase yang paling tinggi ternyata adalah to become closer to God. Menjadi lebih dekat dengan Allah. Itu ada 81%. Jadi datang ke gereja itu artinya membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian, so children will have moral foundation. Ini menguntungkan sekali. Kenapa anak-anak kita, ya, ini anak-anak orang Advent jarang sekali kalau nggak balik gereja. Biasanya kita punya anak-anak kalau acara ibadah dibawa ke gereja. Sejak mereka masih bayi dibawa ke gereja. Karena gereja itu bukan hanya tempat orang dewasa. Gereja itu adalah tempat dari semua, baik bayi, anak-anak, remaja, orang tua, orang yang sudah lanjut usia. Gereja itu adalah tempat dari semua orang-orang ini. Gereja tidak hanya dibatasi oleh mereka yang sudah dewasa. Saya ketika belum jadi Advent, tentu saya punya gereja khusus dulu. Dan saya pergi ke gereja itu jarang sekali. Ya, sudah untung pada 2 kali atau 3 kali dalam 1 tahun. Waktu acara pengucapan syukur, nah biasa kalau di Minasa itu, sejak dulu itu ada istilahnya pengucapan syukur. Bersyukur karena hasil bumi, panen yang sudah
bisa dinikmati. Ada pengucapan syukur. Nah, saya pergi ke gereja, atau pada hari Natal pergi ke gereja, atau tahun baru. Paling kurang 3 ini saya pergi ke gereja. Lalu pada waktu saya pergi ke gereja, loh, saya nggak pernah lihat ini anak-anak ada dalam gereja. Yang ada adalah orang dewasa semua. Di mana anak-anak ditinggalkan di rumah. Ditinggalkan di rumah semua. Hanya orang dewasa yang datang di gereja untuk beribadah. Nah, ternyata ketika diadakan penelitian bahwa eh, bila mana datang ke gereja, anak-anak akan memiliki dasar moral yang kuat. Moral mereka dibentuk di gereja. Itu sebabnya kita ada acara sekolah sahabat anak-anak. Nah, kemudian juga kalau dulu waktu saya punya gereja dulu, eh, jika tidak ada untuk anak-anak, nanti beberapa tahun kemudian sudah ada sekolah minggu untuk anak-anak. Tapi sebelum itu tidak ada sama sekali. Jadi ini penting anak-anak dibawa ke gereja supaya mereka mendapatkan dasar moral yang kuat. Nah, kalau moral yang kuat itu, mereka tidak akan terpancing untuk berbuat hal-hal yang jahat ketika mereka sudah menganjak remaja, menjadi orang muda, bahkan ketika menjadi dewasa. Mengapa? Karena ada dasar pembentukan moral yang kuat yang mereka dapatkan di gereja. Belajar Alkitab, disuruh baca Alkitab, suruh menyanyi. Ayat hafalan, setiap sahabat ayat hafalan. Dan ini yang membuat mereka menjadi kuat. Ya, ada dasar moral yang kuat. Kemudian to make me a better person. Luar biasa ini. Oke. Kalau tadi anak-anak punya dasar moral yang kuat adalah 69%. Jadi ini adalah empat aspek yang sangat menonjol kenapa orang Amerika memilih untuk pergi ke gereja. Pergi ke gereja. Oke. Yang urutan kedua adalah anak-anak ini. Dan yang ketiga, 68% adalah membuat saya menjadi manusia yang lebih baik. Mengapa? Oleh karena di gereja saya baca firman Tuhan, saya dapatkan nasihat. Ternyata apa yang saya dapatkan itu terus terekam dalam pikiran saya, dalam hati saya. Dan itu saya diberikan hikmat, diberikan akal budi untuk membuat pertimbangan. Rupanya ini tidak baik, rupanya ini yang baik, rupanya ini yang salah, rupanya ini yang benar. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk bisa hidup dengan benar, menjadi orang yang lebih baik ketika saya belum mengenal akan Tuhan dan datang ke gereja. Kemudian for comfort in times of trouble, 66%. Jadi datang di gereja ternyata itu saya mendapatkan penghiburan ketika menghadapi akan kesulitan kehidupan. Ketika saya susah oleh karena berbagai persoalan kehidupan. Saya butuh sesuatu, tidak ada. Saya butuh uang, tidak ada uang. Tapi ketika datang di gereja, ini ketua jemaat dia berkhotbah, carilah dahulu kerajaan Allah serta dengan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Dia pikir-pikir terus itu, dan dia semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan berikan solusi kepadanya. Jadi ada kekuatan penghiburan dari Tuhan. Oke, yang berikut adalah dibuat penelitian mengenai mereka yang datang 1 atau 2 kali dalam 1 bulan. Ini di kalangan Protestan, 1 atau 2 kali dalam sebulan. Mereka punya alasan kenapa mereka datang ke gereja, walaupun hanya 1 atau 2 kali dalam 1 bulan. Ini alasan-alasan. To become closer to God, menjadi lebih dekat dengan Tuhan. 81%. Children will have moral foundation, 69%. Itu mirip-mirip dengan yang tadi ya, yang 4 besar tadi. To make a better person, 68%. For comfort in times of trouble, itu 4 besar yang saya sebutkan tadi, ada di sini lagi. Untuk 1 atau 2 kali beribadah, datang ke gereja dalam 1 bulan. Nah, yang berikut, to be part of community of
faith. Saya bangga oleh karena saya bisa menjadi bagian dari komunitas orang-orang beriman. Senang sekali, senang sekali. Lebih baik berkumpul dengan orang-orang yang beriman daripada berkumpul dengan orang-orang yang bisa membawa, apalagi anak-anak muda, berkumpul dengan mereka yang menghidupkan kehidupan dunia. Nah, ini pentingnya anak-anak muda supaya terus dekat dengan Tuhan. Mereka selalu dirangkul untuk menjadi bagian dari komunitas iman orang-orang gereja. Lalu jawaban yang lain, 37% adalah melanjutkan akan tradisi agama keluarga. Kita Opa Advent. Saya diajarkan bergereja pada hari Sabat. Tiap Sabat datang gereja. Kita Papa, kita Mama Advent. Dan saya melihat apa yang dihidupkan oleh Opa, oleh Oma, oleh Mama, oleh Papa. Kebenaran-kebenaran yang dihidupkan, yang mereka dapatkan di gereja, itu membuat saya, rupanya penting saya pergi ke gereja, oleh karena saya punya mama menjadi orang yang baik, saya punya papa menjadi orang yang baik, saya punya oma opa menjadi orang yang diberkati secara khusus aspek rohani, oleh karena mereka pergi ke gereja, maka saya merasa sangat penting untuk pergi ke gereja. Ini anak-anak muda. Lalu yang berikut adalah, ya, jadi yang tadi adalah kebiasaan orang tua ke gereja, anak-anak ikut juga ke gereja. Nah, makanya anak-anak kalau orang tua ke gereja, ya bagus, ajak mereka ke gereja. Jangan biarkan mereka pergi ke tempat-tempat yang lain. Ajak mereka untuk selalu datang dekat dengan Tuhan di gereja. Lalu 31% mengatakan, I feel a religious obligation to go. Saya merasa adalah merupakan kewajiban keagamaan saya untuk pergi ke gereja. Kenapa itu menjadi kewajiban? Karena ketika membaca firman Tuhan, kita rupanya wajib untuk ke gereja. Mengapa? Kalau kita pergi ke gereja, kita akan menikmati berkat yang tidak didapatkan di tempat yang lain. To meet new people or socialize, 19%. Jadi di sana ketemu dengan orang-orang yang baru. Ada tamu-tamu yang datang, ada orang lain yang datang, berkenalan di gereja, dan kemudian menikmati akan pertemuan itu. To please my family, spouse or partner. Jadi ini 16% mengatakan bahwa alasan mengapa mereka pergi gereja walaupun hanya 1 atau 2 kali dalam sebulan adalah untuk menyenangkan keluarga, pasangan hidup, ya, apakah suami atau istri atau partner yang lain, teman yang lain. Jadi untuk menyenangkan pihak-pihak ini. Kalau kita tidak mau ke gereja, kasihan mama dan papa susah. Mama dan papa pikir-pikir apa kita tidak pergi gereja. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, maka saya sebagai anak yang muda, dengan menyenangkan orang tua, menyenangkan keluarga, maka tentu ada berkat khusus. Orang tua kan keluarga yang senang kalau lihat anak-anak datang beribadah dekat dengan Tuhan di gereja. Baik, mari kita lihat mengapa orang Advent datang ke gereja, datang beribadah di gereja. Kalau kita sudah pasti setiap sahabat datang, ya. Kalau tadi yang penelitian untuk gereja Kristen secara umum itu 1 sampai 2 kali, walaupun hanya 1 sampai 2 kali ada berkat khusus. Nah kita orang-orang Advent, tiap sahabat itu pergi ke gereja. Nah mengapa orang Advent pergi ke gereja? Ada 7 alasan kenapa orang Advent pergi ke gereja. Yang pertama spiritual growth, untuk pertumbuhan rohani. Kerohanian saya akan bertumbuh kalau saya datang ke gereja. Kalau saya tidak datang ke gereja, mungkin pertemuan itu ada tetapi kerdil. Datang ke gereja, betul-betul kita menikmati suasana yang berbeda. Dan itu sebabnya, supaya kita bisa menikmati suasana yang berbeda, maka semoga di dalam gereja itu tidak ada kata-kata yang bisa menyakitkan seseorang, membuat seorang jadi susah. Berilah kata-kata pengharapan.
kalau kita pergi ke gereja ya, supaya betul-betul semua yang datang ke gereja itu dikuatkan. Tidak ada mendengar kata-kata kritikan, kata-kata apa namanya eh, mengecewakan dan lain sebagainya. Buatlah apa yang kita sampaikan ketika berada dalam perkumpulan ibadah itu hal-hal yang bisa membuat kita terdorong lebih bersemangat untuk hidup dalam hidup secara bersama dalam komunitas orang-orang gereja. Oke, yang berikut adalah faith development. Ada beda antara spiritual growth dengan faith development. Spiritual growth itu adalah pertumbuhan rohani secara menyeluruh. Nah, faith development ini itu adalah pertumbuhan iman kita. Nah, iman kita ini akan bertumbuh dengan kuat apabila kita datang ke gereja. Sekarang pertanyaan, apa yang membuat atau apa kira-kira tolok ukur untuk melihat iman saya bertumbuh atau tidak? Sudah pasti kita punya jawaban yang berbeda-beda. Dan apa yang saya mau sampaikan bisa saja sama dengan apa yang di pikiran saudara-saudara. Kapan kira-kira atau apa yang dapat mengukur iman seseorang bertumbuh? Ialah kalau kita menghadapi kesulitan kehidupan. Kalau kita punya bisnis hancur, kalau kita punya usaha gagal, kalau saya tidak lulus ujian dan lain sebagainya. Kecewa tuh? Pasti kecewa. Dan ketika saya datang ke rumah Tuhan, mendengarkan kata-kata pengharapan yang disampaikan oleh pengkhotbah, yang kita pelajari di sekolah sahabat, dorongan-dorongan yang kita dapatkan di personal ministry, kekecewaan yang tadinya akan melumpuhkan saya dibangun kembali oleh firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan banyak kali izinkan kesulitan itu dihadapi oleh umat Tuhan untuk mengukur apakah iman kita itu bertumbuh atau begitu-begitu saja, atau bahkan semakin anjlok kita punya iman, semakin merosot. Barometernya, tolok ukurnya adalah problema hidup, kesulitan hidup, kegagalan, dan lain sebagainya. Nah, ketika dalam situasi itu kita datang ke gereja, maka semua yang menjadi membuat saya mengalami kekalutan hidup, semua itu akan digantikan dengan pengharapan, dengan kekuatan dari firman Tuhan. Oke, yang ketiga ini alasannya kenapa orang Advent datang. Ini adalah penelitian. Karena di sana saya bisa menikmati fellowship and community connection. Di gereja saya menikmati fellowship sama-sama. Persekutuan bersama dengan umat-umat Tuhan. Dan fellowship itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan religious fellowship atau spiritual fellowship. Ada yang disebut dengan social fellowship. Nah, social fellowship ini, nah itu saya kasih contoh misalnya, orang potluck bersama-sama, makan bersama-sama, lalu di situ kita sharing pengalaman-pengalaman sementara makan. Itu membentuk kehidupan rohani kita menjadi semakin kuat. Mengapa ada sharing, ada encouragement dari sesama anggota gereja. Kita share, kadang-kadang kita punya masalah. Persis di suasana seperti ini, kita diberikan kekuatan, kita diberikan dorongan-dorongan, kita dikuatkan supaya jangan menyerah. Jadi ada spiritual fellowship, ada social fellowship yang akan kita nikmati. Ini adalah berkat yang kita akan dapatkan bila mana kita datang ke gereja. Jadi ini adalah salah satu yang membuat orang Advent datang ke gereja karena adanya fellowship and community connection. Kemudian salah satu penyebab orang Advent datang ke gereja adalah uplifting and encouragement. Di sana kehidupan kita akan diangkat. Ketika kehidupan kita mulai terpuruk, apakah kehidupan rohani atau kehidupan sosial atau kehidupan dalam bentuk lain-lain sudah semakin terpuruk, tetapi ketika kita datang di gereja, kehidupan kita itu akan diangkat kembali dan kita akan diberikan dorongan-dorongan
untuk tetap bersemangat dalam menjalani akan kehidupan ini. Alasan yang kelima kenapa orang Advent datang ke gereja. Learning and understanding. Belajar dan mengerti. Belajar akan firman Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan itu. Belajar akan kehidupan seseorang dan mengerti kehidupan orang lain. Menerima apa adanya orang itu. Kita semua punya kekurangan. Dan kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Kita punya temperamen yang berbeda-beda. Jika kita kenal pribadi orang, kita tahu bagaimana mau treat seseorang itu supaya dia merasa dikuatkan. Jadi kita belajar firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan itu, lalu menghidupkan apa yang kita mengerti dari firman Tuhan itu. Dan mengerti akan kepribadian orang lain, sifat seseorang, karakter seseorang. Kalau saya lihat seorang misalnya eh, dia itu orang yang kayaknya seperti eh, apa namanya, orang yang flekmatik. Kalau temperamen itu ada yang flekmatik, orang tenang-tenang saja dia. Nah, orang yang flekmatik kalau dia terpisah dari perkumpulan masyarakat gereja, kalau dia menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, bisa saja dia kecewa. Nah, kita punya bagaimana caranya kita menghadapi orang itu, melihat orang itu. Jangan kita keluarkan kata-kata yang bukan membuat dia semangat, bukan membuat dia tidak bersemangat. Kata-kata itu kita harus buat supaya orang itu menjadi bersemangat kembali. Oke, yang berikut adalah sense of duty and obligation. Kita memiliki rasa bahwa setiap di sana kita diberikan tanggung jawab. Saya diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saya datang ke gereja. Saya mengerti akan tanggung jawab saya. Dan obligation, kewajiban. Jadi ada kewajiban, ada kalau obligation ini artinya keharusan itu ya. Merupakan obligasi. Jadi karena saya diberikan eh, tanggung jawab oleh Tuhan, oh saya bersemangat. Saya bersemangat datang ke gereja. Oke, yang berikut adalah community outreach, ini yang terakhir. Bahwa kita diberikan, pada waktu dilakukan penelitian ini, maka salah satu alasan kenapa orang Advent datang ke gereja adalah community outreach untuk jangkauan keluar. Jadi kita orang-orang gereja bukan hanya tinggal terus di dalam gereja, kita harus pikirkan juga bagaimana untuk melakukan outreach, menjangkau orang lain lewat persahabatan kita dalam pekerjaan. Kita bekerja mungkin di satu satu kantor, kita bekerja di satu tempat, misalnya di apa namanya ya, eh, home care gitu. Ada mereka yang tidak tidak yang belum percaya dengan kita, kesempatan kita lakukan pekerjaan outreach di situ. Dan ketika kita datang ke gereja, kita datang eh, kasih kesaksian tentang outreach itu. Kita juga diberikan tantangan bagaimana supaya kita bisa menjadi instrumen Tuhan bagi keselamatan orang lain. Mazmur 84 ayat 4. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Jadi adalah kepastian, kebahagiaan apabila datang ke rumah Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Ya. Ada janji kebahagiaan. Itu yang pertama, janji kebahagiaan. Mari, saya lihat dalam satu versi Alkitab yang namanya adalah Clear Word Version. Ini satu versi Alkitab. Dari ayat tadi, ya, saya kembali ke ayat tadi. Perhatikan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Saya ulangi ya, supaya kita, karena saya mau pindah ke poin yang penting malam hari ini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Kita lihat versi Alkitab yang disebut Clear Word Version. Dituliskan begini. How happy are those who serve you in your temple. Oh, ini punya pekabaran yang luar biasa ini. Betapa bahagianya mereka yang melayani engkau di Ka'bahmu. Jadi artinya
datang ke tempat ibadah itu berarti seperti judul atas, worship means serving. Kita datang beribadah itu berarti kita datang untuk melayani. Oke? Melayani. Banyak bentuk pelayanan ketika kita datang di gereja. Ada orang yang datang, oh, mari duduk, mari duduk. Ada tamu yang datang, mari duduk. Itu bentuk pelayanan. Saya diminta untuk mengajar di satu kelompok sekolah sahabat. Itu bentuk pelayanan. Dan how happy am I who serve God in His sanctuary, in His temple. Betapa bahagianya saya melayani akan Tuhan di rumahnya. Senang sekali saya dapat kesempatan. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara mendapatkan kesempatan untuk ke tugas pelayanan gereja, lakukan itu karena ada kebahagiaan tersendiri dalam melakukan pelayanan bagi Tuhan. Ya. Saya suka sekali terjemahan ini karena ini berkaitan dengan pelayanan kita. Jadi ibadah itu datang, ibadah di rumah Tuhan itu artinya pelayanan juga. Oke, bagian masih di ayat yang sama di kalimat yang berikut ini ialah ini. And praise your in your court. Ini sebenarnya bukan your. And praise you in your court. Ya. Ada kesalahan pengetikan di sana. Jadi you itu bukan your. And praise you in your courts. Jadi orang yang berbahagia adalah mereka yang datang ke rumah Tuhan, melayani, dan memuji akan Tuhan. Oke, memuji akan Tuhan. Bagian memuji akan Tuhan itu akan membuat saya bahagia. Kalau dikasih kesempatan untuk menyanyi. Karena akan tiba saatnya, orang mau suka menyanyi, tapi tidak punya kesempatan untuk menyanyi. Happiness in service. Lebih berbahagia jika kita dapat kesempatan melayani. Oke. Kita datang beribadah, kita sudah ada berkat yang sangat khusus. Kita sudah bahas tadi alasan-alasan mengapa orang Advent datang di gereja, mengapa orang Protestan datang di gereja. Ada alasan-alasannya. Tapi ada satu hal yang sangat penting untuk kita pertimbangkan, pikirkan malam hari ini. Selain berkat-berkat atau motivasi-motivasi tertentu, alasan-alasan tertentu kita datang ke gereja yang kita sudah bahas di awal tadi sebelum pembahasan terakhir ini, tapi ada berkat yang lain yang kita bisa peroleh. Dan berkat ini berbeda dengan 7 alasan tadi kenapa orang Advent datang ke gereja. Ialah happiness in service. Lebih berbahagia jika kita mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan ketika kita datang ke gereja atau beribadah di mana saja. Tempat di mana Tuhan itu disembah. 1 atau 2 orang berkumpul atas namaku, kalau kita memuji Dia, kita melayani Dia, itu adalah suatu berkat yang khusus. Tuhan berkati kita semua malam hari ini adalah doa saya. Amin.